Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anindita Nurfitriani dengan NIM 203042444013 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, kita semua akan membahas terkait struktur sel dan fungsinya mata pelajaran biologi kelas 11. Tujuan yang harus kita ketahui yaitu nanti kita akan menjelaskan terkait komponen-komponen kimiawi penyusun sel. Kita juga akan belajar mengidentifikasi berbagai organel yang menyusun sebuah sel. Dan yang terakhir, kita juga akan menjelaskan struktur dan fungsi organel-organel pada sel. Nah, apakah teman-teman tahu gambar apa yang tertera di depan layar teman-teman? Ya, styrofoam, atau yang sering kita sebut dengan gabus. Kenapa ada styrofoam ya di sini? Mari kita simak jawabannya. Sebelum kita tahu jawabannya, kita harus tahu dulu nih point of view yang akan kita dapatkan. Yang pertama, sejarah sel. Yang kedua, ada pengertian sel. Yang ketiga, komponen sel. Dan yang terakhir yaitu organel dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada sejarah sel. Berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665, ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang dari tanaman Quercus suber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Selanjutnya yaitu pengertian sel. Sel yaitu unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Sel disebut unit terkecil karena sel tidak bisa lagi untuk dibagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Berikut adalah komponen penyusun sel. Yang pertama, ada karbohidrat, ada lemak, protein, asam nukleat, air, vitamin, dan mineral. Nah, apakah teman-teman tahu sel itu dibagi menjadi dua loh? Yang pertama, sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sel sehingga materi intinya tersebar. Sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang telah memiliki membran inti sehingga tampak memiliki organel inti sel yang menjadi pusat aktivitas sel. Nah, berikut adalah gambar dari sel eukaryotik dan sel prokaryotik. Bisa dilihat ya teman-teman. Berikutnya yaitu ada struktur sel. Yang pertama, membran sel, lalu ada sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari mitokondria, ribosom, lisosom, badan Golgi, vakuola, peroksisom, plastida, dan sentrisol, serta ada dinding sel. Nah, selanjutnya yaitu organel dan fungsinya. Mari kita simak. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus memiliki fungsi utama sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Jika diibaratkan dengan tubuh manusia, inti sel atau nukleus ini memiliki peran yang sangat mirip dengan otak. Wow, sangat penting ya teman-teman perannya. Selanjutnya yaitu ada vakuola. Vakuola mempunyai beberapa fungsi pada sel tumbuhan, di antaranya berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan makanan, sebagai lisosom, dan membantu proses homeostatis. Selanjutnya yaitu ada retikulum endoplasma, atau yang sering kita singkat RE. RE berfungsi sebagai sistem transport substrat dan hasil dari sitoplasma keluar sel dan ke nukleus. RE ini dibagi menjadi dua loh teman-teman, RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi sebagai pengikat ribosom, sedangkan RE halus hanya berisi membran saja. Selanjutnya yaitu ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Respirasi sel ialah proses kimiawi untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam glukosa. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai penyimpanan protein sementara serta zat penting lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma.
Selanjutnya yaitu ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel serta berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino. Jadi, dapat disimpulkan ya teman-teman, bahwa setiap makhluk hidup memiliki sistem penyusun sel. Sel adalah bagian terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik yang masing-masing memiliki fungsi pada tiap-tiap organelnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.